Yang pertama itu kita lihat konstruksi berpikirnya dari Alkitab, biblical view. Ya, kalau wawasan dunia Kristen itu kan selalu sumber source fondasinya itu biblical ya. Nah, dalam konteks biblical kita bisa baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat yang ke-19 dan 22 dan 3. Saya tidak bacakan ayat-ayat itu, tapi saya ingin memberikan kepada kita gambaran umumnya dulu, baru nanti kita masuk ke dalam beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan pribadi. Ini penting. As a personal being. Sebagai ciptaan berarti kita tunduk kepada pencipta. Kita tunduk kepada pencipta. Nanti prinsip ini penting dalam konteks gender. Kalau kita kerja, kalau kita dapat uang, kalau kita dapat posisi, uang, kerja kita, dan posisi kita itu harus tunduk di bawah kita. Jangan kita di atas, kita jadi tunduk kepada pekerjaan kita, tapi kita harus taklukkan pekerjaan kita, uang kita, apapun posisi kita. Karena kita ciptaan yang memiliki otoritas, kekuatan, dan tentu power ya, kuasa. Yang kedua, sebagai pribadi, kita itu punya kebebasan. Every human being, tiap kita. Jadi baik laki, perempuan, itu punya kebebasan. Bebas berpikir, berkehendak, berafeksi. Ini penting. Kadang-kadang kan karena, perempuan belakangan lah, itu pasti dia hanya rasa, gitu, emosi. Tidak, keliru sekali. Every human being, tiap laki-laki dan perempuan, itu punya kebebasan menggunakan pikirannya, menggunakan kehendaknya, menggunakan kebebasan beremosinya. Jadi yang punya rasa itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga boleh nangis dong. Begitu kira-kira ya. Jadi yang pasti enggak apa-apa kalau kok air mata, kenapa masalah? Kenapa kalau perempuan tidak boleh berpikir lebih daripada laki-laki? Itu akibat apa? Dosa ya. Kita merusak tatanan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Bagian kedua yang saya mau katakan, kesetaraan yang pertama tadi bicara ciptaan pribadi, kesetaraan kedua adalah bicara image of God. Kita human being itu image of God. Artinya di sana kita itu tiap-tiap orang, laki-laki perempuan adalah wakil Tuhan. Untuk mengelola bumi, menata bumi dengan baik. Tadi dikaitkan dengan kesejahteraan, dikaitkan dengan pengembangan diri. Kita diberikan tiap-tiap diri sebagai wakil Tuhan di bumi untuk mengelola bumi. Mau jadi wanita karir, mau jadi presiden, mau jadi menteri, setiap orang bebas diberikan kesempatan yang sama. Dosalah, kejahatan manusialah yang menyebabkan, kalau ini tidak boleh, kalau jadi ini tidak boleh, salah besar, gitu ya. Karena punya otoritas itu dikasih Tuhan, menata bumi ini dengan baik sehingga kita hidup sejahtera. Yang kedua berkaitan dengan image of God, kesetaraan kita adalah kita sama-sama punya karakter yang harusnya kita miliki, yaitu pengetahuan, keadilan, dan kesucian. Jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama memperlengkapi pikirannya. Jadi sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai jadi profesor, sampai menjadi pemimpin perusahaan, itu adalah otoritas, kuasa, dan kekuatan yang diberikan Tuhan sebagai image of God. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan. Laki-laki boleh nggak? Masak boleh. Koki banyak kok yang laki-laki. Saya pernah jadi koki di satu hotel. Yang kedua, di dalam pembacaan kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Kejadian 2 ayat 7, ayat 19, dan 20, 21, 22, 23, itu jelas ada bedanya. Laki-laki pasti sama perempuan itu ada bedanya. Jenisnya beda. Nah, jenisnya itu hanya laki-laki perempuan atau pria wanita begitu. Yang lucunya zaman sekarang itu kalau tidak salah di satu negara tertentu, saya nggak usah sebutkan nama negaranya, itu toilet itu ada 3. Laki-laki, perempuan, ada satu lagi. Boleh laki, boleh perempuan masuk situ. Itu bukan kesetaraan gender, itu kebablasan namanya ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu pasti ada beda jenis dari sisi fisiknya, gennya, DNA, dan semuanya. Itu beda. Maka kalau dia tampilannya laki-laki, tapi onderdilnya di dalam tubuhnya itu adalah perempuan, maka akan muncul dalam konteks zaman sekarang, teknologi sudah maju, teknologi kedokteran sudah maju, maka mungkin ada seperti kasusnya yang baru-baru ini kan. Jadi ada bedanya laki-laki dan perempuan, nggak boleh disamain. Perempuan memaksa laki-laki melahirkan atau laki-laki
hamil itu hanya ada dalam satu film, ya, Arnold Schwarzenegger yang perankan itu. Tapi itu kan hanya imajinasi yang liar ya, yang tidak direct benar. Nah, di antara image of God tadi, kebebasan, kita punya kebebasan, punya tanggung jawab, dan keberbedaan, ternyata ada bagian yang ketiga yang perlu diperhatikan, itu adalah ordo, urutan. Memang laki dulu, baru perempuan dulu, itu fakta. Nah, ketegangan kan terjadi antara saya punya kebebasan, punya tanggung jawab sama dengan laki-laki, tapi saya juga adalah berada di dalam posisi sebagai ada ordonya, ada urutannya. Laki-laki dulu baru perempuan. Tapi laki-laki bagaimana sebagai kepala dan bagaimana sebagai penolong. Nah, ingat nih laki-laki nih, termasuk saya. Laki-laki kalau mau jadi laki-laki harus bertanggung jawab, rela berkorban sampai mati untuk pasangannya, untuk pacarnya, untuk perempuan. Itu laki-laki. Kalau perempuan, perempuan itu sampai kapanpun dia harus jadi penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Nah ini perempuan dikasih sesuatu yang jauh lebih powerful oleh Tuhan. Sebagai penolong, tapi bukan jadi perongrong. Nah itu bahaya ya kalau laki-laki jadi perongrong. Atau perempuan jadi perongrong. Penolong laki-laki. Karena apa? Laki-laki ada kelemahannya. Banyak kelemahannya laki-laki. Pertama, nggak bisa melahirkan. Yang kedua, tidak bisa tadi, triple. Tadi ya, reproduktif, produktif, dan nggak bisa laki-laki itu. Sambil gendong anak, kemudian sambil nyapu, ya, sambil bawa perutnya yang lagi hamil, kerja, terus bisa berkomunitas, itu laki-laki sulit punya yang namanya multitasking, produktif. Perempuan, ini macam. Makanya perempuan disebut, saya senang istilah perempuan itu begini. Perempuan itu artinya ini. Saya lebih suka kata perempuan daripada kata wanita. Karena Sanskertanya perempuan itu artinya seperti ini. Bukan hanya good, ini bicara tentang induk. Oke. Problemnya adalah di mana? Di dalam pacaran dan perkawinan sejenis. Nah, konteks zaman sekarang nih, anak-anak muda remaja sekarang nih yang dengerin. Pacaran jangan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Pilih pacar untuk menjadi istrimu atau jadi suamimu beda jenis. Ya, ini penting. Ya, penting sekali. Yang kedua, jangan ikut-ikutan jadi transgender, apalagi LGBT, lesbian, seks, ya, atau homoseks. Itu kejahatan luar biasa di hadapan Tuhan. Itu merusak tatanan dari apa yang Tuhan sudah berikan. Yang berikutnya problemnya adalah masalah yang kita bahas dari tadi, baik di India, ya, di daerah Timur Tengah, ya, kemudian di Asia, yaitu masalah penindasan dan perendahan terhadap perempuan oleh laki-laki. Memang ideologi tertentu merusak tatanan itu, agama yang sangat tidak memahami kebenaran itu merusak tatanan itu. Nah, bagian yang kedua yang saya mau jelaskan adalah bagaimana kita sebagai manusia itu memiliki contoh yang baik, yang benar. Kristuslah gambar rupa Allah yang sempurna. Di dalam pikirannya, dalam relasinya, di dalam fungsinya dia sebagai manusia, dia bebas. Bebas di rumahnya, Yusuf Maria, bebas memilih murid, bebas mendidik siapa saja, bebas menempatkan laki-laki dan perempuan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, dia taat. Dia taat kepada bapaknya, dia taat melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Itu human. Yang kedua, Kristus adalah menghargai dan memanusiakan manusia. Kristus menghargai dan menghargai manusia. Mau dia perempuan yang sudah berdosa, mau dia perempuan yang melahirkan dia, mau dia murid yang masih remaja seperti Rasul Yohanes, atau murid yang sudah dewasa seperti Rasul Petrus, semua dihargai. Apakah para perempuan itu mau ikut berbagian dalam pelayanan seperti Salome dan perempuan Maria-Maria lain? Diberikan kesempatan. Ada Marta, ada Maria, diberikan yang sama. Memanusiakan manusia. Tidak ada tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Ini Kristus. Di dalam pelayanan, di dalam pengorbanan, bahkan pada dirinya sendiri. Nah, ini contoh manusia yang betul-betul memiliki pengertian, pemahaman gender. Hanya dia. Kalau mau jadi pemimpin, rela mati untuk yang dipimpinnya. Itu pemimpin yang baik. Tuhan mengoperasi dulu Adam untuk menjadikan Hawa.
Artinya Adam harus rela berdarah-darah dulu untuk mendapatkan yang dicintainya. Kalau perempuan lihat pasangan calon laki-laki atau calon pacarnya atau calon suaminya itu tidak mau sampai pada titik itu, lebih bagus putus ya, nggak usah pacaran, cari lagi yang lain. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nah implikasinya bagaimana Pak Rudi? Implikasinya dalam keluarga, laki-laki jadi kepala, perempuan jadi penolong. Ibu dan bapak itu setara. Jadi dalam mendidik anak, membimbing anak, membesarkan anak itu setara. Tidak ada larangan untuk memandikan bayi, untuk memberi makan bayi, untuk mengganti popok bayi bagi laki-laki. Tidak ada larangan dalam Alkitab. Tidak ada larangan juga bagi perempuan untuk membetulkan genteng yang bocor, untuk mengganti ubin yang rusak. Tidak ada larangan juga bagi perempuan. Karena yang penting adalah tadi bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada ordonya, tapi ada kebebasan. Ini ketegangan terjadi. Di timur, culture-nya, religionnya lebih menekankan laki-laki. Ini terjadi penyimpangan. Penekanan kepihakannya ordo, tapi tidak melihat kesetaraan itu merusak tatanan. Ini dua harus kuat. Setara dan ordo. Ini sama-sama harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di dalam pelayanan gereja, memang Alkitab tidak pernah menulis bahwa Nabiyah menulis Alkitab. Rasul tidak ada perempuan. Memang begitu. Tapi bukan berarti tidak berharga perempuan. Kalau kita baca Injil Matius, pasal 1 kita akan menemukan 4 paling tidak perempuan yang bernilai di dalam sejarah penebusan. Terakhir adalah Maria, ibu Yesus. Ada istri Uria, ada juga yang pernah menjadi pelacur kemudian dinikahkan oleh orang Israel. Itu bernilai, berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak bernilai berharga di mata Tuhan. Karena ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah sih ya, pernyataan. Di balik kesuksesan pelayanan, pekerjaan, aktivitas laki-laki, itu perempuan, istri, ibu, itu yang menjadi support paling utama. Kegagalan juga bagi laki-laki dalam mengelola, mengerjakan apapun itu kalau tidak didukung ibunya atau istrinya. Jadi jangan anggap remeh. Hai laki-laki, saya nasihati laki-laki, jangan anggap remeh ibumu dan pacarmu, istrimu nanti kalau kamu punya istri ya. Yang laki-laki. Yang perempuan, hormati suamimu, hargai dia sebagai laki-laki yang menjadi pemimpin. Di dalam gereja juga pelayanan juga seperti itu. Boleh jadi ketua majelis, boleh. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah memberikan kesempatan jadi pendeta. Silakan pelayanan. Yang ketiga, berkarya. Saya melihat perlu dan penting untuk menitik beratkan dalam konteks di Indonesia. Berkarir. Istri saya berkarir, bekerja itu 23 tahun. Dan saya berkali-kali melarang dia untuk berhenti sampai perusahaannya yang memberhentikan dia karena memang sudah mulai kolaps. Baru dia berhenti. Kenapa? Dia harus diberi tempat untuk berkarir. Untuk apa sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lalu di rumah saja. Begitu. Tidak bisa begitu. Kalau di rumah saja sekarang ya masa pandemi. Jadi saya senang sekali kalau panitia itu bergerak, bekerja, dan saya hanya menyeimbangkan bagaimana kita harus, kata kuncinya, ordo dan kesetaraan. Sampai sini dulu penjelasan saya, karena kalau saya panjang lebarkan, ini akan bisa makan waktu ya minimal 2 jam, 3 jam. Apa kata kuncinya untuk bisa menyeimbangkan ordo dan kesetaraan ini? Pertama, cinta. Cinta itu menerobos pikiran, kehendak, afeksi. Cinta mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cinta membangun, memanusiakan sesamanya. Yang kedua, grace, anugerah. Anugerah berarti memberikan kepada yang perlu dianugerahi. Ketiga adalah kebenaran. Nah, 3 hal ini menjadi kunci yang membuat ini betul-betul mengalami keseimbangan antara ordo dan kesetaraan. Perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, setara di mata Tuhan, ada ordonya. Bagaimana bisa bersama supaya sejahtera, supaya hidup ini nikmat? Cinta, anugerah, kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati semua peserta dan
semua panitia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Satu ketika ada peristiwa yang namanya di zaman hakim-hakim. Si Deborah namanya ya. Ibu Deborah ini adalah seorang yang mau dipimpin. Tetapi pada zaman itu, pada masa hakim-hakim, keadilan, kesejahteraan rakyat, keluarga itu sangat miris, sangat luar biasa. Lalu karena ada penindasan dari suku lain, dari kebangsaan lain, lalu dimintalah dari satu orang laki-laki ini untuk, ayo pimpin, tapi dia nggak mau. Lalu Deborah akhirnya yang memimpin perang. Tetapi nama yang di depan, yang ditampilkan tetap adalah laki-laki. Nah ini untuk menjaga keseimbangan. Jadi dalam segala hal, perempuan tadi saya katakan dapat dan diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Dalam mengelola bumi, maka setiap perempuan itu diberikan kesempatan untuk melengkapi diri, baik dari pendidikan, keterampilan, sampai mencapai apa yang diharapkan sebagai seorang pemimpin, menteri kah, presiden kah, atau ratu bahkan sekalipun. Namun di dalam kehidupan keluarganya, dia harus menyadari bahwa dia adalah seorang ibu, seorang istri. Keseimbangan ini hanya mungkin kalau dia memiliki cinta. Lalu yang kedua, kalau dia jadi pemimpin di dalam suatu perusahaan atau suatu kementerian atau suatu bangsa, maka dia seharusnya dan sewajarnya juga menjadikan laki-laki itu bukan pesaingnya. Jadi kata pesaing itu tidak ada di dalam konstruksi cinta yang dari Tuhan. Yang ada adalah menjadikan laki-laki mitra kerja. Kemitraan. Nah itu perlu. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam kepemimpinan perempuan, perempuan yang memimpin, laki-laki yang dipimpin, tetap harus jadi mitra. Begitu juga sebaliknya. Mitra kerja. Sama seperti waktu misalnya di kelas ada guru yang adalah perempuan dan mahasiswa atau dosen yang perempuan, lalu mahasiswa yang laki-laki, tetap harus menghormati kepemimpinannya, tetapi juga harus jadikan laki-laki itu sebagai mitra. Di rumah pun demikian. Kemitraan atau kerjasama, karena saya selalu senang istilah together is better. Gitu ya. Kebersamaan mencapai tujuan untuk kesejahteraan bersama tanpa menghilangkan posisinya sebagai laki-laki dan perempuan. Kejarlah, raihlah, upayakanlah menjadi pemimpin, hai perempuan. Dan ingatlah bahwa engkau penolong, bukan menjadi pesaing bagi laki-laki, atau ini gue bisa, lo gak bisa, gue bisa. Tidak begitu, tapi betul-betul bersama-sama melakukan yang terbaik bagi semua orang. Begitu kira-kira tanggapan saya, jawaban saya. Terima kasih. Menyuarakan kesetaraan gender, hal apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama sadar diri dulu bahwa diri itu manusia. Gitu. Karena banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya manusia. Dia mau playing God, mau jadi Tuhan. Gitu. Atas dirinya dan atas orang lain, atas alam sekitarnya. Harus sadar diri bahwa dirinya manusia yang punya keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Itu dulu paham betul diri. Mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal diri. Nggak mengenal diri, nggak mungkin dia bisa menyuarakan kesetaraan gender. Yang kedua, pahami betul bahwa orang lain juga membutuhkan perhatian. Orang lain membutuhkan perhatian, kepedulian, care. Itu penting. Kalau kita mau bicara kesetaraan gender, itu berarti orang lain itu juga laki-laki dan perempuan harus diperhatikan. Dan yang ketiga, tadi saya katakan bahwa pada diri sendiri itu harus sadar bahwa ada kekuatan dan kuasa cinta yang perlu diterapkan, anugerah dan kebenaran. Itu perlu dipegang dulu, baru dilontarkan. Sehingga ketika bicara gender, lalu larinya, penyimpangannya karena kebebasan lari ke LGBT, jadi problem. Kenapa? LGBT jelas itu tidak benar. Karena lesbian, homoseksual, ya, biseksual itu jelas tidak benar. Apalagi transgender hanya untuk bicara untuk saya tidak mau jadi laki-laki, padahal dia jelas order di dalamnya adalah laki-laki. Atau saya tidak mau jadi perempuan, tapi jelas order di dalam tubuhnya itu adalah perempuan. Nah, dia ingin berkuasa atas orang lain karena beda gender. Jadi kalau tidak benar, maka suaranya ya tidak benar juga. Jadi rusak. Jadi muncullah nanti gerakan LGBT atau feminisme radikal yang ingin menguasai saya. Jadi maka ada Alkitab perempuan ya. Semua yang he dalam Alkitab diganti she. Bukan my father in heaven, tapi my mother in heaven.
Itu ngaco sekali ya. Nah itu yang nggak boleh gitu, nggak boleh terjadi karena udah not truth, jadi nggak benar gitu. Jadi love, grace, and truth. Kalau sudah siap, sudah oke, baru kita bisa lanjutkan menyuarakan itu. Saya selalu menyuarakan gender di dalam etnis saya, di dalam kelompok komunitas saya, dalam artian yang selama ini perempuan itu dianggap dinomor dua kan, tidak, dulu di dapur aja tidak. Ayo maju ke depan, ke ruang tamu gitu istilahnya. Ayo ke ruang tamu, ayo ngobrol bersama. Kamu punya hak yang sama terhadap atas apapun, kecuali dalam hal melahirkan dan mengandung itu kita nggak punya hak lah laki-laki. Seperti itu. Begitu kira-kira, terima kasih. Ini ada pertanyaan saya baca aja kali ya dari Devon ya. Komplementarianisme dan apa nama satu lagi, egalitarianisme. Kalau udah isme itu udah sangat ideologis ya. Nah, biasanya larinya ke tadi kesetaraan, lagi pro ke kesetaraan tapi lupa ke ordo. Ini mesti seimbang gitu. Jadi kekristenan tidak memilih dua-duanya. Kekristenan tidak memilih komplementarian dan egalitarian. Kekristenan memilih kedua-duanya, kesetaraan dan ordo itu menjadi satu. Yang namanya harmonis. Jadi harmonis di dalam memahami gender. Jadi tidak boleh menekankan kesetaraan aja, itu problem nanti. Problemnya banyak sekali. Menekankan ordo itu sudah kita alami, penindasan, penganiayaan, perendahan, pelecehan, dan sebagainya itu sudah terjadi di timur. Tapi di barat itu konsep egalitarisme. Akhirnya terjadi kebebasan sebebas-bebasnya. Sesuka-suka liar. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan tempatkan dirimu pada posisi yang benar, engkau adalah setara dengan manusia yang lain, dan engkau adalah punya posisi yang jelas ordonya di mana. Ordo itu tidak merendahkan, ordo itu justru memberikan tempat yang tepat bagi setiap orang. Gitu kira-kira. Karena di dalam ordo itu ada selalu tiga hal, keteraturan, keindahan, dan harmonis.